warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pramutia Galuh Gayatri dari kelas manajemen 23C dengan NPM 2341164. Sebelumnya kita kayak pernah kenalan gak sih di video yang sebelumnya? Dan ini adalah video yang kedua. Masih ada 8 video lagi, tenang aja, kita masih ketemu guys di YouTube saya gitu. Oke, hari ini materinya itu tentang tebak dong. Komen di bawah ya. Nggak bercanda. Materinya itu tentang fungsi linear dan penerapannya. Oke, jadi sini ada beberapa topik yang akan gue bahas. Yang akan saya bahas. Kan kita chill abis gitu ya. Penontonnya juga pasti kan kalangan anak muda ya nggak sih? Iya dong pastinya. Kita lanjut aja ya guys. Fungsi linear. Tadam. Ini dia guys. Langsung dibacain aja kali ya pengertiannya ya. Oke, apa sih fungsi linear itu guys? Apa sih? Saya juga nggak tahu. Jadi pada dasarnya definisi dari fungsi linear itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Semua anggota yang ada di himpunan A harus berpasangan dengan anggota yang ada di himpunan B. Fungsi linear ini juga disebut dengan persamaan garis lurus atau PGL, persamaan garis lurus ya. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, fungsi dalam dunia matematika akan berkaitan dengan unsur pembentukannya, yakni berupa variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi, fungsi linear itu adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linear ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabelnya sama dengan 1. Oke guys, jadi itu adalah definisi singkat dari fungsi linear. Oke, topik yang selanjutnya adalah dibaca ya guys, jangan malas membacanya, dibaca. Jadi keuntungan atau manfaat dari penerapan fungsi linear, sebenarnya ada nggak sih? Ada, nggak mungkin nggak ada. Oke, kita bahas ya. Jadi fungsi linear ini bukan hanya bermanfaat pada bidang matematika, tetapi juga pada bidang ekonomi dan bisnis. Sesuai banget dengan jurusan saya ya guys. Gak bercanda. Seperti dalam memecahkan suatu masalah dalam ekonomi, setelah sebelumnya melakukan analisis menggunakan fungsi linear. Jadi ya fungsi linear ini tuh berfungsi banget, bermanfaat pada bidang ekonomi dan bisnis. Seberat apapun masalah bisnis atau ekonomi akan dipermudah oleh fungsi linear dengan cara disederhanakan gitu. Begitu juga pada bisnis, akan mudah mengatasi jalan keluarnya lewat penerapan fungsi linear, yang kemudian muncul istilah ekonomi matematika. Sama seperti matematika, masalah penerapan fungsi linear pada ekonomi pun mengandung variabel yang disebut menggunakan huruf. Dari mulai 1 variabel, 2 variabel, hingga lebih dari 3 variabel. Jadi itu guys, manfaat dari penerapan fungsi linear. Topik yang selanjutnya adalah apa coba ini? Ayo dibaca lagi ya, oke? Ini saya sangat bereffort sekali membuat PPT ini teman-teman dengan hati yang sangat bahagia, gembira, ceria, tulus, ikhlas, masya Allah. Oke, topik yang selanjutnya yaitu memahami hal-hal lain dalam fungsi linear. Di dunia matematika, keberadaan fungsi ini dapat diartikan sebagai hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang masing-masing variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hubungan tersebut juga menyatakan adanya setiap anggota domain atau anggota pertama atau wilayah gitu, yang memiliki keterikatan hubungan dengan satu dan hanya satu anggota range atau anggota kedua.
Dalam fungsi ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama itu ada variabel. Variabel itu suatu besaran yang ada di dalam permasalahan nilainya dapat berubah. Variabel dapat dibedakan menjadi dua, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan variabel lainnya, sementara variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Oke. Yang kedua ada konstanta, yakni bilangan atau angka yang membentuk suatu fungsi tetapi tidak berkaitan dengan suatu variabel. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada koefisien. Apa sih koefisien itu? Koefisien yakni bilangan atau angka yang ikut membentuk sebuah fungsi dan berkaitan pada suatu variabel dalam fungsi yang bersangkutan. Oke, jadi itu 3 hal yang kita pahami dalam fungsi linear, guys. Lanjut ke topik berikutnya. Cepet-cepet banget sih, Mbak. Gak apa-apa, karena kita ngebut. Oke, topik selanjutnya. Ternyata belum ke topik selanjutnya, guys. Masih yang tadi. Nah, kembali lagi ke pembahasan fungsi linear. Keberadaannya adalah fungsi yang memiliki pangkat tertinggi dan variabel bebasnya adalah 1. Bentuk umumnya itu berupa ini. Y sama dengan AX plus B, yang dimana Y itu adalah variabel terikat, X itu adalah variabel bebas, A itu koefisien, B itu konstanta. Pada bentuk umum tersebut yakni A sama dengan AX plus B menyatakan bahwa Y itu adalah fungsi dari X. Artinya, besar kecilnya nilai X itu akan berpengaruh pada besar kecilnya nilai Y. Oke, semoga paham. Lanjut ke topik berikutnya. Ini betulan lanjut, guys. Oke, ini kita masuk ke pembahasan yang agak rumit. Rumus. Nggak ada yang lebih rumit, yaitu soal. Oke, rumusnya ini ya, guys. Dan keterangannya M itu adalah gradien atau kemiringan, C itu adalah konstanta. Nah, fungsi linear ini tidak akan jauh dari yang namanya pergambaran grafik. Oke, sehingga ketika kita harus melakukannya harus mencermati beberapa langkah berikut, guys. Ini adalah salah satu contoh untuk menentukan titik-titik pada grafik ya. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0 didapatkan koordinat A, yang mana X1, 0. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0 didapatkan dari koordinat B, 0, Y1. Untuk menghubungkan dua titik A dan B, sehingga akan membentuk garis lurus bersamaan linear, kemudian ditulis dengan Y sama dengan AX plus AB. Sorry. Y sama dengan AX plus B. Apabila B bernilai positif, maka fungsi linear akan dilukis garis dari arah kiri bawah ke kanan atas. Apabila B bersifat negatif, maka fungsi linear akan dilukis dari garis kiri atas ke kanan bawah. Apabila B bernilai 0, maka fungsi linear akan ditulis garis yang sejajar dengan sumbu X. Oke guys, jadi di sini ada soal, yaitu terdapat suatu fungsi linear adalah f dalam kurung x sama dengan 6x plus b. Sini kita sudah menentukan bentuk fungsi tersebut jika diketahui f dalam kurung 4 sama dengan 8. Oke, langsung aja kita bahas.
Ya, ada contoh soal yang kedua, yaitu soalnya terdapat satu fungsi linear adalah f dalam kurung x sama dengan 10 plus b. Tentukanlah bentuk fungsi tersebut jika diketahui f dalam kurung 5 sama dengan 15. Oke, hanya itu materi singkat yang dapat saya berikan tentang fungsi linear dan penerapannya. Jika masih ada yang belum dimengerti, saya mohon maaf, karena di sini juga saya masih sama-sama belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.